Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur Tuhan mengaruniakan kita satu waktu lagi untuk berdiam, untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan berdoa kepadanya. Mari sebelum kita masuk dalam puji-pujian kita, masuk dalam firman Tuhan dan doa, kita mendengarkan suara pemazmur yang mengatakan, "Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi." Biarlah sikap hati pemazmur ini menjadi sikap hati kita ketika kita datang kepada Tuhan malam hari ini. Kita hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya. Mari kita naikkan pujian, "Aku hendak bersyukur pada Tuhan." Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita nyanyikan, "Aku hendak bersyukur pada Tuhan." Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah pencipta akan seluruh dunia dan beserta isinya. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa menenangkan jiwa kami, berdiam di hadapan-Mu Tuhan, dan melihat bahwa Engkaulah Tuhan, Tuhan atas seluruh dunia ini. Biarlah pengakuan itu sungguh-sungguh hidup di dalam hidup kami Tuhan. Bagaimana di dalam tingkah laku kami, dalam perkataan kami, perbuatan kami, mencerminkan bahwa Tuhan adalah pencipta kami. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, di dalam pujian yang kami naikkan, di dalam firman yang akan kami dengarkan dan doa yang kami naikkan, sungguh-sungguh sekali lagi membentuk hati kami lebih rindu, lebih suka akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami semakin menyadari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami menyerahkan Tuhan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kondisi hidup kita saat ini, mungkin kita merasa kesepian, kita merasa sendiri, kita merasa bahwa tidak ada orang lain yang bisa mengerti setiap pergumulan kita. Dan namun Alkitab mencatat bahwa ada satu sobat kita yang setia
Dia yang tidak pernah meninggalkan kita di waktu kita susah, waktu kita sendirian, Dia selalu menemani kita. Namanya Yesus. Mari kita naikkan pujian ini. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi kita katakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya benar, Yesus adalah sobat yang selalu menghibur hati kita masing-masing. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang berbicara kepada kita malam hari ini, kita persiapkan hati kita, kita mengingat bahwa ketika kita mengasihi Tuhan Yesus berarti kita bersedia taat untuk melaksanakan segala perintahnya dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan Aku Mengasihi Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam,
ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara-saudara, malam hari ini sebelum kita bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan-Mu pada malam hari ini. Kami mohon Roh-Mu ya Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Menolong kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Menolong kami dan membuka mata hati kami supaya kami diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari biarlah firman-Mu sekali lagi mengubahkan kehidupan kami. Firman-Mu biarlah menguatkan iman setiap kami ya Tuhan. Kami mau buka hati, kami mau buka telinga kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pada malam hari ini saya ingin mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Saudara-saudara, siapkan Alkitab saudara dan kita sama-sama akan membaca bagian firman Tuhan ini. Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara-saudara, pada malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan tema tentang hati yang gembira. Dan kita akan saksikan video berikut ini. Saudara-saudara, dalam dunia kedokteran ditemukan bahwa hati yang gembira itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, orang yang memiliki hati yang gembira, dia akan mengalami tekanan darah dalam tubuhnya itu akan normal. Orang-orang yang memiliki hati yang gembira, saudara-saudara, dia akan memiliki tingkat stres yang tidak terlalu tinggi. Orang-orang yang memiliki hati yang gembira, saudara-saudara, dia akan mengalami di mana tubuhnya itu akan sehat. Imunitas di dalam tubuhnya itu akan meningkat. Tetapi saudara-saudara, sebaliknya, ketika seseorang memiliki hati yang murung, hati yang sedih, hati yang khawatir, hati yang cemas, hati yang stres, saudara-saudara, ini akan menurunkan imunitas dalam tubuh kita dan ini akan menjadi sumber segala penyakit di dalam tubuh kita. Maka Amsal mengingatkan kepada kita bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan hati yang gembira menyehatkan badan, tetapi hati yang murung mematahkan semangat. Saudara-saudara, pengamsal di sini mengingatkan kita bahwa kondisi hati kita itu akan menentukan kesehatan tubuh kita. Bagaimana hati kita, dan itu akan menentukan bagaimana kondisi daripada tubuh kita.
Saudara-saudara, seorang yang bernama Norman Cousins, dia menulis sebuah buku, Anatomy of an Illness. Dan dia menceritakan di dalam bukunya tersebut tentang pengalaman pribadi yang dia alami di dalam kehidupannya. Pada tahun 1960-an, Norman Cousins dia didiagnosis oleh dokter bahwa dia menderita peradangan kronis pada tulang belakangnya. Dan Norman Cousins dia hanya bisa berbaring dan mengalami penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dokter mendiagnosis dia dan kemudian mengatakan bahwa umur dia hanya 6 bulan. Kemungkinan untuk sembuh begitu kecil sekali, bahkan kemungkinan tidak ada. Saudara-saudara, pada waktu Norman Cousins ini menerima vonis dokter, saudara-saudara, Norman Cousins ini dia khawatir, depresi, marah dengan kehidupannya ketika dia mendengar kabar daripada dokter tersebut. Sepanjang kehidupan Norman Cousins, dia hanya diliputi dengan perasaan-perasaan negatif dalam dirinya. Dan dia berpikir dia akan mati, dia akan mati, dia akan mati. Tetapi saudara-saudara, Norman Cousins kemudian dia berpikir, kalau dia terus berpikir negatif, kalau dia terus merasa negatif, maka dia tidak dapat disembuhkan. Maka saudara-saudara, Norman Cousins ini mulai berpikir bagaimana dia bisa mengalami kesembuhan. Setelah berpikir, saudara-saudara, kemudian Norman Cousins terpikir satu ide, bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Maka saudara-saudara, Norman Cousins dia memulai satu pelajaran dalam kehidupannya. Dia mulai belajar untuk tertawa. Maka Norman Cousins dia mulai menonton film-film yang lucu. Dan kemudian waktu dia menonton film-film yang lucu, dia tertawa terbahak-bahak. Dan kemudian Norman Cousins juga dia membaca buku-buku cerita-cerita yang lucu, membuat Norman Cousins bisa tertawa. Dan seringkali juga Norman Cousins meminta untuk teman-temannya datang. Dan kemudian mereka ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, mereka bercanda satu dengan yang lain, dan Norman Cousins tertawa terbahak-bahak. Saudara-saudara, beberapa waktu kemudian ketika Norman Cousins hatinya gembira, dia penuh dengan sukacita. Saudara-saudara, dokter yang meneliti penyakit Norman Cousins menyatakan bahwa penyakit Norman Cousins ini berangsur-angsur pulih. Dan kemudian dokter pada akhirnya menyatakan bahwa Norman Cousins dia sembuh daripada penyakitnya. Dan kemudian saudara-saudara, Norman Cousins bisa hidup 20 tahun lagi dalam keadaan yang sangat bahagia, hidup dalam kebahagiaan. Saudara-saudara, di sini kita melihat pentingnya sukacita dalam kehidupan kita. Penting kita untuk memiliki hati yang gembira di dalam kehidupan ini. Nehemia 8 ayat yang ke-10 mengatakan kepada kita, "The joy of the Lord is my strength." Sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita. Pada waktu sukacita Tuhan menguasai hati kita, saudara-saudara, itu akan memberikan semangat, memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan saat ini saudara-saudara, kita akan merenungkan beberapa hal. Yang pertama, apa yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang hati yang gembira. Yang kedua, kita akan coba merenungkan saudara-saudara, bagaimana kita bisa memiliki hati yang gembira dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, mungkinkah saudara-saudara kita bisa memiliki hati yang gembira di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesusahan hidup yang kita alami. Saudara-saudara, pada umumnya dunia mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa memiliki hati yang gembira pada waktu segala sesuatunya berjalan dengan baik. Pada waktu kita mendapatkan surprise dari orang-orang yang kita kasihi, saudara-saudara, kita akan bersuka cita.
kita akan gembira, kita akan senang. Pada waktu kita mendapatkan untung daripada penghasilan kita, daripada dagangan kita, saudara-saudara, kita akan gembira, kita akan sukacita. Saudara-saudara, ini yang dunia ajarkan kepada kita, bahwa sukacita itu datang dari luar ke dalam diri kita. Dan ini adalah sukacita yang sebenarnya sukacita yang sementara, dan bukan sukacita yang sejati. Itu sebabnya saudara-saudara, orang-orang dunia berpikir bahwa ketika seseorang itu dikatakan bersukacita, ketika seseorang itu dikatakan dia memiliki hati yang gembira, maka orang itu tidak punya kesusahan. Tidak boleh ada kesusahan. Kesusahan itu perlu dibuang. Kesusahan itu perlu disingkirkan. Saudara-saudara, ini yang menghancurkan kehidupan banyak orang. Mereka coba untuk menyingkirkan kesusahan pakai narkoba. Dan itu bukan membawa mereka kepada sukacita yang sejati. Itu bukan membawa mereka kepada hati yang gembira yang sebenarnya. Saudara-saudara, kita akan belajar dari Alkitab. Apa yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang hati yang gembira. Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen, kita bisa memiliki hati yang gembira, kita bisa memiliki sukacita meskipun kita berdampingan dengan kesulitan hidup. Meskipun saudara-saudara kita berdampingan dengan yang namanya penderitaan dalam hidup ini, kita bisa tetap bersukacita dalam kehidupan ini. Yakobus 1 ayat yang kedua mengatakan kepada kita bahwa kita dapat tetap bergembira meskipun dilanda kesulitan dan cobaan. Rasul Paulus dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga mengatakan bahwa kita bisa bermegah dalam penderitaan. Rasul Petrus mengatakan kepada kita, kita dapat bersukacita meskipun mengalami penderitaan karena Kristus. Saudara-saudara, apakah yang kita pikirkan tentang hati yang gembira? Apakah kita memikirkan tentang hati yang gembira seperti yang Alkitab pikirkan? Apakah saudara-saudara pikiran kita tentang hati yang gembira sejalan dengan apa yang Alkitab katakan kepada kita? Saudara-saudara, pertanyaan berikut yang coba kita renungkan. Bagaimana sebagai orang Kristen kita dapat memiliki hati yang gembira? Dan mungkinkah saudara-saudara kita bisa memiliki hati yang gembira meskipun di tengah-tengah kesulitan hidup, meskipun di tengah-tengah penderitaan dalam kehidupan ini? Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita belajar dari satu jemaat, yaitu jemaat di Makedonia. Alkitab katakan kepada kita dalam 2 Korintus 8 ayat yang kedua, bahwa jemaat di Makedonia selagi dicobai dengan berat, dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Wow. Saudara-saudara, keadaan jemaat di Makedonia, mereka adalah orang-orang Kristen yang sangat miskin, dan mereka sedang berada dalam berbagai penderitaan. Saudara-saudara, kata penderitaan di sini menunjukkan kepada penganiayaan yang dialami oleh jemaat Makedonia. Kata penderitaan di sini menunjukkan kepada kesusahan, kesengsaraan, tekanan yang dihadapi oleh jemaat di Makedonia. Dan juga dikatakan bahwa mereka miskin. Bukan hanya mereka miskin. Kata miskin menunjuk kepada kemiskinan yang sangat ekstrim dialami oleh jemaat di Makedonia. Tetapi saudara-saudara, yang membuat saya terkejut ketika membaca ayat ini adalah bahwa sukacita mereka meluap. Saudara-saudara, mereka memiliki sukacita yang berlimpah, sukacita yang berkelebihan di dalam diri mereka. Mereka memiliki sukacita yang surplus. Maka saudara-saudara, pertanyaannya adalah apa yang membuat jemaat di Makedonia memiliki sukacita yang berlimpah? Saudara-saudara, bagaimana jemaat di Makedonia dapat bersukacita di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami?
2 Korintus 8 ayat yang kelima memberikan jawaban kepada kita, bahwa dikatakan mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah. Saudara-saudara, menarik sekali frase kalimat ini ketika Alkitab katakan mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah. Saudara-saudara, disinilah sumber sukacita jemaat di Makedonia. Ketika mereka memberi diri mereka kepada Kristus, mereka mengalami yang namanya sukacita yang sejati, meskipun di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Jemaat di Makedonia adalah jemaat yang telah mengalami kuasa Injil Yesus Kristus yang telah mengubahkan kehidupan mereka. Kuasa Injil Yesus Kristus telah membawa mereka kepada pertobatan yang sejati. Mereka sadar akan karya Kristus di kayu salib yang telah menebus mereka, menyelamatkan mereka. Dan mereka menjadi orang-orang Kristen yang menyerahkan hidup mereka, diri mereka kepada Kristus. Dan mereka adalah orang-orang Kristen yang percaya bahwa Kristus memegang kendali atas hidup mereka. Dan ini menjadi salah satu alasan mereka bersukacita. Saudara-saudara, hari ini apa yang menguasai atau mengendalikan hidup kita? Itu akan menentukan apakah kita akan bersukacita atau kita tidak bersukacita. Saudara-saudara, ada seorang anak muda yang bernama Joni. Joni, saudara-saudara, dia mendapat sebuah kabar bahwa dia mendapatkan undian 200 juta. Wow, 200 juta. Maka saudara-saudara, Joni dia langsung mengecek apakah benar undian ini. Dan dia pergi ke bank dan kemudian dia mengecek rekeningnya. Dan kemudian dia mendapati bahwa benar uang 200 juta ini telah masuk ke rekeningnya. Saudara-saudara, Joni begitu gembira, begitu bahagia, begitu bersukacita. Maka Joni dia pulang naik motor. Dan pada waktu dia di perjalanan, tiba-tiba saudara-saudara ban motornya kempes karena ketusuk paku. Saudara-saudara, biasanya Joni ketika ban motornya kempes tertusuk paku, maka dia akan menggerutu, dia akan bersungut-sungut, dia akan marah-marah. Tapi kali ini saudara-saudara, Joni dia senyum, dia tetap gembira, dia tetap bahagia. Dia mendorong motornya ke tempat tukang tambal ban sambil dia tersenyum. Dan ketika selesai tambal ban, Joni meneruskan perjalanannya untuk pulang ke rumah. Sampai di perempatan jalan, tiba-tiba saudara-saudara, jalanan yang biasa Joni jalani biasa lancar, tetapi tiba-tiba macet parah dan kemudian stuck, tidak bisa berjalan. Dan Joni harus menunggu 1 jam untuk kendaraannya bisa berjalan. Dan sambil menunggu kendaraan, Joni dia tetap bersukacita. Dia bernyanyi, dia bergembira di dalam hatinya. Saudara-saudara, satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Kenapa Joni bisa tetap bersukacita di tengah-tengah keadaan yang tidak baik yang dia alami? Saudara-saudara, apa yang membuat Joni bisa tetap bersukacita di tengah-tengah keadaan yang tidak baik? Karena Joni, pikiran, hati, kehendaknya dikuasai oleh uang, undian yang dia dapatkan. Saudara-saudara, pada malam hari ini apa yang menguasai hati kita? Itu akan menentukan apakah kita bersukacita atau kita tidak bersukacita. Saudara-saudara, saya berdoa berharap bahwa pada malam hari ini Kristus menguasai hati kita. Biar hati kita kembali dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan. Saudara-saudara, malam hari ini biar kita menyerahkan diri kita kembali kepada Kristus. Kalau hari ini kita sedang cemas, kita sedang takut, kita sedang khawatir, mari kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Biar kita kembali diisi dengan sukacita
yang dari Tuhan. Saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh datang menghadap hadirat-Mu. Kami boleh datang untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, tolong kami. Malam hari ini, kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkaulah sumber sukacita hidup kami. Kalau sukacita itu mulai hilang dalam hidup kami, biar pada malam hari ini kami serahkan segala kekhawatiran, ketakutan dalam diri kami kepada Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Kristus kembali mengisi hati kami, menguasai hati kami, menguasai hidup kami. Dan sukacita yang dari Tuhan biar mengalir, memenuhi hati kami. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memulai doa-doa kita, mari kita menyanyikan pujian Mampirlah Dengar Doaku. Dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk kekuatan dan kebaikan-Nya setiap hari. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan, untuk kekuatan yang Tuhan berikan pada masa-masa ini. Sekalipun mungkin di antara kami ada yang terus bergumul untuk beberapa hal, tapi kami bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan setiap hari, entah melalui firman Tuhan yang menguatkan, entah melalui keluarga kami yang mendukung, entah melalui saudara seiman kami yang terus memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk pasien. Data terakhir yang saya baca adalah penderitanya sudah mencapai 57.770, kemudian yang sembuh 25.595, kemudian yang sudah meninggal 2.934. Oleh sebab itu saya menghitung yang masih menderita sekitar 29.241. Jadi kita akan berdoa untuk pasien COVID yang masih terus berjuang dalam kesembuhan, entah melalui mungkin masih di rumah atau yang parah di rumah sakit. Kiranya Tuhan yang terus boleh menolong mereka, memberikan kekuatan. Dan kita juga berdoa untuk keluarga supaya juga terus diberikan kekuatan dan juga terus memberikan dukungan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami menyerahkan untuk pasien yang saat ini masih dirawat di rumah sakit maupun yang masih isolasi diri di rumah. Kiranya Tuhan yang terus menolong mereka melalui makanan, minuman, obat-obatan, dan juga perawatan yang dilakukan oleh tim medis. Kiranya mereka terus diberikan kekuatan. Begitu pula untuk keluarga, kiranya terus mendukung mereka. Begitu pula keluarga yang mungkin bersedih hati karena anggota keluarga yang dikasihi sakit, kiranya keluarga juga boleh Engkau terus memberikan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selanjutnya kita juga akan berdoa untuk tim medis, baik dokter, suster yang merawat pasien, dan kita juga berdoa untuk para peneliti yang sedang bekerja keras untuk menemukan vaksin, supaya bisa ditemukan vaksin khususnya untuk yang di Indonesia. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk tim medis ya Tuhan, khususnya untuk dokter dan suster yang ada di rumah sakit. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan, kesabaran kepada mereka, dan juga Tuhan yang terus memberikan hikmat apa saja yang perlu dilakukan untuk setiap pasien-pasien. Dan kami juga berdoa untuk keluarga dari dokter dan suster, Tuhan yang boleh memberikan kekuatan. Kami juga berdoa untuk para peneliti yang terus-menerus bekerja untuk menemukan vaksin yang tepat. Tuhan terus memberikan hikmat kepada mereka, memberikan usaha yang keras, supaya mereka juga dapat menemukan vaksin tepat pada waktunya, sehingga boleh dapat diaplikasikan kepada masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Alkitab berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mari kita menyatakan iman kita dengan menyanyikan pujian, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saat ini kita juga berdoa untuk iman kita, ya, kondisi iman anak-anak Tuhan di dalam situasi ini, supaya kita tetap teguh untuk terus beriman kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, di mana kami sebagai anak-anak-Mu juga Engkau minta untuk hidup di dalam iman kepada Tuhan. Setiap kami memiliki pergumulan masing, baik di dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, pribadi, studi, atau yang lainnya. Tapi ketika kami menghadapi situasi-situasi yang sulit, biarlah kami tetap
terus beriman kepada Tuhan. Kami terus berpegang kepada Allah yang hidup. Kami terus mencari Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap konteks yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh belajar bagaimana beriman kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa untuk usaha pekerjaan jemaat, baik yang sudah lama maupun yang sedang merintis usaha, supaya Tuhan memberkati usaha pekerjaan jemaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tidak mudah Tuhan dalam kondisi ini, dalam menjalani usaha dan pekerjaan, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Bapa yang memelihara. Kami berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan dan usaha jemaat, baik yang sudah lama bekerja maupun yang sedang merintis usaha dagang maupun yang lainnya, supaya Tuhan yang boleh memberkati Tuhan melalui usaha-usaha yang dilakukan. Kiranya Engkau yang boleh menolong ya Tuhan. Mungkin dalam perjalanan menemukan kesulitan atau tantangan, tetapi biarlah itu tidak membuat menyerah, tetapi boleh menjadi suatu kesempatan untuk terus percaya kepada Engkau, dan Tuhan yang terus memberikan hikmat dalam mengatasinya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita juga akan berdoa untuk pergumulan pribadi kita masing-masing, entah itu berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan studi, berkaitan dengan relasi dengan orang lain, atau hal yang lainnya, atau hal-hal yang selama ini kita simpan sendiri. Kiranya kita juga boleh percaya bahwa Allah Maha mendengar. Dia akan mendengar seru doa kita bagi kita yang terus mencari Dia. Mari kita berdoa untuk pergumulan kita pribadi. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang ada terus sampai selama-lamanya. Allah yang hadir, Allah yang menyertai, Allah yang berkuasa, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Kami bersyukur Tuhan, dalam menghadapi setiap hidup kami tidak pernah ditinggalkan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap seru doa kami, baik yang berkaitan dengan pelayanan, atau berkaitan dengan gereja, atau berkaitan dengan diri kami sendiri. Kami percaya bahwa Tuhan yang mendengar, Tuhan yang akan mengabulkan seru doa kami. Kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang tepat, yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita bersyukur kepada Allah kita. Kita mengakhiri doa kita dengan menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau malam hari ini kami boleh memuji menyembah Tuhan, kami merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Kau senantiasa menyertai dalam sepanjang kehidupan kami, dalam segala pergumulan, dalam masalah apapun yang kami alami. Biarlah kami boleh mengalami kasih kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh berdoa, dan kami yakini Tuhan, Engkau mendengarkan doa-doa, Engkau mendengarkan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah malam hari ini kami boleh mendapatkan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha,
di dalam segala yang kami lakukan, karena anugerah dan kemurahan dari Tuhan kami Yesus Kristus, kasih sayang daripada Bapa, persekutuan, penghiburan, pimpinan, penyertaan Roh Kudus, menyertai hidup saudara mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kebaktian doa kita sampai di sini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.